Hai, kembali lagi dengan kita Jukim. Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial untuk seseorang yang telah berkomentar cukup lama. Sebenarnya dia juga bingung dia mau bikin seperti apa karena dia tidak begitu cepat untuk merespon tektokan ya. Jadi aku udah komen, udah bales, tapi dia juga baru nggak balas lagi. Di sini dia itu bikin sebuah project, jadi itu project VR Tour bang. Nah, VR Tour itu kan pakainya Sharpe. Sharpe ini bukan Sharpen ya. Dia sebenarnya adalah sebuah sphere. Sphere itu adalah sebuah objek 3D yang ada di Unity. Dia pakai seperti ini. Ini anggap aja seperti ini buat triggernya aja nanti. Gak apa. Dia menggunakan itu dan dia minta nah itu mau dikasih voiceover di beberapa sphere. Masih bingung caranya. Jadi di sini bakal kita bikin bagaimana implementasi voiceover ataupun nanti sound. Bebas bagaimana kalian implementasinya menggunakan voiceover ataupun sound sama aja menggunakan sound ya intinya. Kita bakal menggunakan audio source. Dan di sini aku udah balas-balas tapi juga dia belum tahu bagaimana dia sistem triggernya nanti. Di sini kita bakal menggunakan trigger collider aja. Waktu dia dekat baru dimainkan soundnya, waktu dia mundur kita matikan soundnya. Seperti itu. Di sini dia belum balas, Aku udah memberikan sebuah solusi pertama yang menggunakan bisa pakai on trigger jika playernya adalah yang bisa dikontrol dalam VR-nya. Jadi VR itu adalah virtual reality yang menggunakan kacamata. Nanti itu ada kontrolnya. Jadi kamera yang kita gunakan dalam kacamata itu bisa kita jalankan untuk melakukan pergerakan atau movement untuk melihat kanan kiri, kontrol kanan kiri, jalan mundur, maju kanan kiri seperti itu. Nah, jika dia menggunakan itu tentu saja itu pasti ada ada collider, makanya bisa kita pakai on trigger. Aku sudah antar collider buat cek jika player sudah di dalam jangkauan objek. Nah, setelah di dalam jangkauan baru dimainkan voice overnya. Nah, ini rekomendasi saya ataupun saran saya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Jika video ini membantu, kalian bisa support kita melalui Saweria ataupun Sosiabas. Link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah bikin player. Player itu adalah sebuah sphere yang saya ganti name-nya. Jadi player aja. Seperti itu. Sebenarnya ada main kamera. Ini main kamera saya masukkan karena biasanya game seperti ini tuh ataupun VR dia menjalankan sebuah kamera. Bisa aja dia tanpa spare seperti ini. Jika kalian tanpa spare, kalian bisa langsung aja main kamera. Andai kata main kameranya yang kalian gerakan. Main kamera ini bisa kalian add komponen dengan collider. Nah, bisa langsung dengan collider. Collider yang 3D ya. Kapsul. Itu bisa kalian tambahkan tuh. Bisa, tapi aku menggunakan gunakan player ini karena biar kelihatan bentuknya dan bisa dikontrol nantinya. Kita taruh dalamnya. Jadi ini adalah sebuah player ya dalam bentuknya sphere. Bukan sphere ya, kalau ini kapsul. Nah, ini kapsul nanti kita bakal dekatkan. Jika udah dekat dengan sphere, baru dimainkan voice overnya. Oke, seperti itu. Jadi waktu player menjauh dari sphere-nya, suaranya bakal dimatikan. Oke. Oke, kita langsung saja bikin. Aku udah ada 2 sound, nanti bakal kita bikin 2 sphere. Kita duplicate aja, setelah itu baru kita masukkan soundnya. Kita bakal bikin dulu di dalam ini, sphere ini. Sphere ini adalah objeknya. Oke, kita klik kanan. Kita bikin create empty aja, kita kasih audio, kita kasih nama, terserah kalian dah. Audio. Di sini kita bakal menggunakan collider yang lain. Kenapa? Kalau kita menggunakan di sini yang is trigger, dia bakal jatuh nanti jika kalian menggunakan rigid body ya. Jika kalian menggunakan rigid body dia bakal turun karena ada efek gravitasi, tapi di rigid body ini juga bisa kalian ubah use gravitasinya menjadi uncentang, dimatikan. Tapi itu tergantung kalian juga implementasinya gimana, setiap game kan beda-beda. Ada yang menempelkan rigid body di sini, ada juga yang di player. Oke. Saya bakal nempelnya di player, oke? Jadi di sini kita bakal langsung menggunakan is trigger, kita mati. Ini is trigger bukan dari sini. Kita bakal menggunakan is trigger ya, tapi bukan dari sini. Karena biar nanti player jika dikontrol dia bisa menabrak ini. Menabrak sphere-nya, dia tembus. Kalau is trigger itu dia bakal tembus. Dia bakal tembus. Nah, seperti itu, oke? Tapi kalau di sini emang bisa tembus, tapi waktu dikontrol gitu loh, collider-nya bakal bisa tembus. Jadi kita bakal matikan ini tidak menggunakan is trigger yang dari basic-nya. Kita bakal tambahin sendiri terpisah.
Di audio, tadi kita tambahkan audio source terlebih dahulu. Audio source, kita di bagian audio source dulu, kita implementasi, kita pakai plan awake dulu untuk testing aja, tentu saja loop jika kalian ingin loop, kalau tidak ya tidak, terserah kalian. Volume saya kecilkan terlebih dahulu. Biar tidak terlalu keras suaranya nanti di record. Saya kecilkan. Nah, kita bikin suara ini menjadi 3D, ada di bagian spatial blend. Karena dia di sebelah kiri, dia adalah 2D. Kita geser ke kanan, full kanan sampai dia angka 1, dia menjadi 3D. Dan kita ubah di bagian volume roll off, kita ubah ke linear, straight, yang lurus, oke? Setelah itu kita buat contoh dulu, kita masukkan aja 1. Oke, audio buat tes. Aku menggunakan for the love. Oke, udah semua settingnya. Di sini udah ada radiusnya. Radiusnya kita ubah. Nggak tahu ya, 500 ini kelihatan nggak sih seharusnya? Ini yang biru ini besar banget. Kalian bisa lihat. Jauh bener kan? Ini yang kecil ini adalah radius 1. Kita ubah 2. Ini radius 2 kan? Bener. Berarti tadi yang gede banget. Kita ubah dia menjadi angka 5 aja. 5 masih di dalamnya coy. Ya, nggak apa-apa. Baru di player aja yang kita mundurkan. Ini 7. Oke, di luar ya. Apa kegedean ya? 5. 3 po. 3 ya berarti 3 bener dah. Ini minus 5 lah. Oke. 3 ya. 3 dan 1. Tapi untuk ukuran ini tergantung dari kalian, oke? Jadi sesuaikan. Ini udah ada setup semua. Kita apply untuk tes dulu. Biar kalian paham maksudnya itu apa. Oke, di sini kalian tidak dengar apa-apa, walaupun ini udah di plan on wake karena ini menggunakan sistem sound 3D. Jadi waktu kita dekat baru kedengaran, kita ke arah player, kita masukkan dalam radius. Kalian dengar suaranya kecil. Kita makin deketin ya, kita makin deketin biar makin besar. Oke, kita masih di pinggir. Kita deketin. Suaranya makin besar. Jika kita mundurkan, kalian dengar ya, suaranya segini. Kita mundurkan. Tipiskan suaranya. Kecil kan? Gimana? Suaranya udah kecil kan? Kecil. Kecil. Mati. Dia di luar jangkauan, dia mati. Dia di luar jangkauan mati. Berarti kita bakal langsung implementasi aja dengan triggernya. Kita bakal menggunakan trigger antara collider. Jadi kita ke arah audio. Kita jangan gunakan ini. Karena kita bakal trigger itu untuk on off dari soundnya, oke? Kita bakal mematikan dan nyalakan. Jadi kita bakal tidak memainkan terus, tidak mengulang-ulang karena voice over itu biasanya itu harus dimulai dari awal. Waktu kita udah deket dia baru dimainkan seperti itu, oke? Jadi nggak mungkin kita masuk dalam radius dia udah mulai berbicara di paragraf kedua, nggak mungkin kan? Kita harus mulai berbicara dari paragraf pertama seperti itu contohnya. Oke, kita ke arah audio, kita minimize ini biar tidak terlalu panjang. Kita add komponen sebuah collider. Collider yang apa? Mending lingkaran aja, tapi yang 3D. Sphere collider. Kita ubah aja radiusnya lebih kecil daripada radius ini. Kalian bisa menggunakan 2 ataupun berapapun itu, sesuaikan dengan selera kalian atau enggak. Sesuaikan dengan size 3D kalian, oke? Aku bikin 2 aja radiusnya. Jadi waktu dia masuk mengenai radius, soundnya baru play. Baru dia langsung kena volume yang cukup tinggi. Jadi dia tidak mainkan volume dari di luar jangkauan paling luar. Nah, jangkauan paling luar ini. Jadi biar dia suaranya nggak dari kecil. Jika kalian ingin sama, dia juga bisa kalian samain gedenya. Ubah aja radiusnya, samain. Ya seperti itu. Mungkin 3, mungkin sama. Oh sebanding ternyata. 1:1. Jadi dari size ini 3, max distance-nya adalah 3. Ini juga 3, ternyata 1:1. Kalian bisa menggunakan 3. Tapi saya mungkin 2 ataupun 2,5, terserah kalian, nanti sesuaikan dengan selera. Oke, seperti ini. Sekarang kita bakal bikin script. S-trigger-nya kita centang. Karena yang ini kita menggunakan S-trigger. Dan nanti scriptnya kita taruh di bagian audio ini. Child ini. Oke, di sini kapsul. Oke, kita kembali ke player. Jika kalian belum ada fisik ya. Fisik fisik ya. Fisik rigid body itu tidak bakal ke trigger. Oke, saya bakal kasih contoh dulu tanpa rigid body nanti biar kalian nggak khawatir. Oke, kita bikin script di kanan, create sisa trigger audio. Oke, yang trigger audio. Oke, tunggu compile selesai, kita buka.
Karena kita menggunakan trigger collider, jika dia mungkin menggunakan sistem button ataupun kontrol, itu bisa juga menggunakan diecast, tapi aku tidak bakal mencontohkan itu karena lebih sulit. Jadi yang gampang-gampang dulu. Oke, langsung saja. Langsung saja kita akses on trigger. On trigger enter. Enter adalah saat masuk collidernya. Exit adalah keluar dari collidernya. Stay adalah saat dia diam di dalam triggernya. Collidernya. Oke. Kita menggunakan enter. Langsung tap aja nggak masalah. Di sini kita bakal langsung cek if. Kita bakal cek dari nama game object. Kalian bisa menggunakan tag terserah kalian. Order .gameObject.tag itu bisa, ataupun name terserah kalian. Oke, sama dengan player. Oke, aku Ctrl S. Jadi untuk perbedaannya, name dan tag itu adalah dari player ini. Saya menggunakan player, jadi namanya adalah player. Jika dia berdasarkan dengan sebuah collider dengan game object bernama player, dia bakal jalan. Jika kalian menggunakan tag, terserah kalian tagnya namanya apa. Kalian bisa bikin baru, add tag plus. Nah, seperti itu terserah kalian. Karena basicnya juga udah ada player, kalian bisa menggunakan player juga. Nah, seperti itu, oke? Bebas. Kita kembali ke script. Seperti ini, kalian bisa langsung debug aja. Kalian bisa debug buat contoh ataupun tidak. Oke, debug aja buat contoh. Bukan buat contoh ya, buat warning. Oke. Play sound. Dan satu lagi adalah kita bikin on trigger waktu exit. Karena waktu exit itu adalah waktu dia keluar itu kita harus stop. Order game object name sama dengan player. Debug log. Stop sound. Oke, sudah. Di sini kita bakal langsung bikin variabel dari audio source public audio source audio sound audio voiceover ataupun musik terserah kalian. Karena dia mintanya voiceover, saya pakai kasih nama voiceover aja. Public clip clip voiceover. Nah, jadi sesuaikan, tapi di sini bakal saya contohkan menggunakan musik ya. Jika kalian menggunakan voiceover ya silakan. Oke, kita harus berubah dulu voice clipnya. Audio voiceover.clip. Kita ambil dari clip voiceover. Nah, jadi kalian bisa implementasi script ini untuk objek yang lain nantinya. Oke, setelah itu kita bikin void baru. Play dan stop aja kita jadikan satu karena cukup ada apa ya, pengecekannya, ceknya kondisinya audio source itu dalam keadaan main ataupun mati. Play stop audio voice over. Jika kalian ganti namanya musik juga nggak masalah. Kita pakai if audio voice over ini yang audio source dot is playing. Nah, ada kan is playing sama dengan false. Jika dia tidak main, berarti kita perlu mainkan, yaitu adalah audio voiceover.play yang void, kurung tutup kurung titik koma, else-nya adalah stop audio voiceover.stop. Oke. Kita taruh sini di bawahnya debug, play stop voiceover. Ctrl C, taruh bawah. Oke, aman ini tidak usah taruh mana-mana, tinggal taruh aja di script. Kita kembali ke Unity, taruh scriptnya di audio. Drag dia merupakan audio voiceover ya, adalah audio source, kita drag aja dari audio. Drag ke sini, seharusnya tidak ketutupan dan semua aman ya, nggak ketutupan. Video clip sesuaikan audio clip ini yang 4 dulu. Oke, kita Ctrl S, kita play. Dia nggak bakal play karena kita tidak ada yang namanya apa? Rigid body. Oke, benar. Kita dekatkan. Duh, kok play? Wow. Ini masih play on wake coy. Oh ya, play on wake. Kita matikan aja. Kita matikan play on wake-nya, jadi dia bakal menjalankan fungsi apa play-nya. Sorry. Jadi kita matikan dulu. Kita ke arah player, kita drag.
Ini kameranya dia dalam posisi nggak bener ya. Kita tempelkan sejajar biar 0 banding 0. Sudah 0 semua, kita apply. Kita geser. Oh iya bener. Berarti yang bikin dia mainnya adalah play on wake. Oke, bener kan? Salah. Gara-gara play on wake. Harus menggunakan rigid body kalau itu. Rigid body kita tambahkan di bagian player. Kita tidak perlu menggunakan jus gravitasi. Jika kalian menggunakan ya monggo, karena ini hanya untuk tes. Tergantung game kalian. Oke, kita apply. Bener kan? Wah, bugnya di situ ternyata. Wah, ketemu. Player kita drag. Tuh, dia play sound. Play sound. Suaranya main, suaranya kecil kita dekatkan. Dia tambah gede, bener kan? Dia udah masuk kan? Ya. Dia udah masuk suaranya, tambah gede. Sekarang kita keluar dari sini, dia bakal stop. Karena ini di stop, waktu kita masuk lagi dia bakal main dari awal. Jadi mulai main dari cek, oke? Tuh, cek. Dia main dari awal. Oke. Sekarang kita copy, kita implementasi sphere yang berbeda. Jika kalian udah bikin satu, Ctrl D. Kalian pindah kemana, terserah kalian. Sini. 5. Oke, di sini kalian tinggal ke arah audio. Audio source-nya kita kecilkan. Kita ganti aja lagunya dengan Strom. Oke, ini udah beda lagu ya. Beda sphere object, beda lagu. Ini for, ini Strom. Oke, kita apply. Kita ke arah scene, karena aku belum ada kontrol, jadi kita gerakan manual. Kita ke arah sini, dia udah main. Dengerin suaranya cek. Tambah deket, tambah banter. Kita keluarkan. Suaranya hilang, stop. Sudah ada di konsol, stop. Kita dekatkan yang lain. Play sound, dia main sekesek. Nah, beda lagi suaranya, lagunya. Karena udah sesuai dengan Strom. Sudah sesuai dengan klik voice over-nya. Jadi kalian mainkan aja sesuai dengan. Jadi kalian cukup, bukan sesuaikan ya. Kalian cukup mengganti klik voice over-nya aja. Tuh. Oke, udah ganti. Kita keluarkan dari jangkauannya. Kita bakal stop. Tuh, dia stop. Ada stop. Kita ganti lagi ke sini. Dia main cek lagi. Kita keluarkan, kita masukkan. Tuh, main. Sek. Oke, gimana? Cukup mudah bukan? Ya, semoga videonya ini membantu dia. Dan mungkin jika ada yang menggunakan ini juga, semoga membantu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria ataupun Sosial Blast. Link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih dan see you.